Udah langsung aja kita ya Kak Mayang ya. Oke. Nih, Diminum dulu kopi. gua minum dulu. Ini apa nih Kak Mayang nih? Cita rasa kopi. Ini kopinya kopi susu aren. Oh, kopi susu biasa gula luar aren. biasanya. Ini punya lu sendiri berarti ya? Iya, kurang lebih gitu. Kurang lebih gitu. Ini gua minum Kak Mayang ya. Silakan, Biar silakan. sambil enak nih kita ngobrolan. Sip. Gue minum juga deh. Ah, mantap banget. Jadi gimana nih Kak Mayang? Sore-sore dengan hijau-hijau dedaunan. Gimana apa nih? Kata gimana tuh bisa ini banyak loh, maksudnya. Oh iya, bisa luas ya. Mau ngacu ke arah mana gimananya gitu. Jadi gimana kisah perjalanan percintaan lu selama hidup? Nggak, taruh gitu. dulu. Ini kita ngopi sore-sore, tiba-tiba gimana kisah percintaan. Ya kan? Kayak nggak ada opening apa dulu gitu. Nggak ada kok. Langsung ke pokok permasalahan. Kayak agak berat ya. Iya. Sore-sore ngomongin percintaan kayak agak berat ya. Justru seru tuh, biasanya sore-sore kan kita ngobrolin apa sih biasanya kalau sore tuh ngobrolinnya ya? Apa? Hidup. Hidup gitu kan, kayak bosen lah hidup mulu, sekali-sekali diisi dengan warna-warna cinta gitu. Iya. Karena kan kalau kita hidup tanpa cinta kan kayak gimana gitu. Bagaimana taman tak berbunga. Jadi Oke, gimana oke. Kak Mayang? Gimana apanya nih? Maksudnya Ya kan lu selama hidup ini udah berpuluh-puluh tahun lah bisa dibilang gitu. jangan bahas puluh-puluh tahun. Oh iya, dulu. bertahun-tahun Ketahuan gitu. umurnya nih ntar. Iya, bertahun-tahun hidup. Oke. Ketika lu pertama kali mengenal cinta itu gimana gitu? Pertama kali ya dalam hidup lu tuh gimana? Pertama kali. Enggak pernah tahu kapan pertama kali karena kita sendiri nih nggak akan ngerasa itu pertama kalinya, ngerti nggak sih? Oke, jadi tanpa disadari lah Iya, gitu ya. itu. Sebenarnya kita merasakan cinta pertama kita, tapi kita nggak tahu Nggak kalau itu tahu. cinta pertama Iya, kita. betul, Gitu. betul. Tapi sampai sekarang akhirnya lu nggak menyadarin gitu. Kapan pertama kali lu merasakan cinta itu ada dalam kehidupan lu? Enggak, karena emang selalu mengalir begitu aja. Dengan siapapun itu orangnya, maksudnya kayak momen pertama kalinya itu nggak semua orang bisa menyadari itu, paham nggak? Oke, nggak semua orang bisa menyadari. Ah. Tapi ada beberapa cinta yang akhirnya lu menyadari itu gitu. Dan biasanya itu udah terjadinya, maksudnya udah apa ya? Pas lu sadar itu, biasanya itu tuh udah berjalan Sekian lama gitu. sekian lama dan dengan orang yang sama kah gitu. Tapi kalau pandangan lu sendiri cinta itu gimana sih Kak Mayang menurut lu? Cinta itu bullshit. Wow. Karena lu kan hanya berdasarkan pengalaman. Iya. Pengalaman gue kebanyakan pahit nih gitu. Kenapa akhirnya timbul kata-kata bahwa cinta itu bullshit? Kenapa akhirnya lu bisa menyampaikan itu gitu? Kenapa ya? Mungkin karena belum ketemu orang yang pas aja kali ya. Belum ketemu orang yang tepat yang bisa membuat gue bilang cinta itu nggak bullshit. Paham gak sih? Oke, sejauh ini ya. Sejauh ini. Berarti tidak menutup kemungkinan juga lu bakal bilang bahwa ya cinta menyenangkan Oh iya, gitu. iya pastilah. Pasti. Berarti sejauh ini selama ini lu mengenal cinta lu belum benar-benar nemuin apa sih cinta yang Iya, sebenarnya gitu. Tapi itu terjadi karena memang lu yang menutup diri atau gimana? Mungkin itu ada salah satunya ya. Mungkin itu adalah salah satunya. Tapi kenapanya pun gue sendiri gak tahu. Karena memang apa ya? Memang belum ketemu orang yang tepat aja sih. Ya gimana sih kalau lu ketemu orang, misalnya lu suka sama orang terus lu ada percikan-percikan yang emang lu ngerasa feel lu dapat banget, kayaknya dia nih orangnya. Oke. Nah, itu belum ada. Itu belum ada Itu sampai belum ada, sekarang. belum Tapi lu selalu mencoba untuk mencari itu. Yes, betul. Tapi emang belum nemuin aja Belum gitu. aja. Karena emang entah orangnya yang salah, entah waktunya yang kecepatan, Atau mungkin lu nya juga belum siap. banyak faktor, Kan banyak itu bisa juga jadi. Jadi selama ini cinta menurut lu adalah bullshit. Iya. Terus, tapi maksudnya selama lu menganggap bahwa cinta itu bullshit, pernah nggak bener-bener ada momen yang dimana lu ngerasa kayak anjir ini bener cinta nih, tapi ujung-ujungnya bullshit ternyata gitu. Ada lah pasti. Berarti lu pernah merasakan kayak anjing cinta gue nih gitu. Pastilah ada. Tapi ujungnya salah orang lagi gitu. Ujungnya salah lagi ya. Salah lagi. Kayak karena kadang-kadang kita tuh nggak boleh berekspektasi terlalu jauh terhadap apapun ya. Iya, terhadap apapun. Sesuatu maupun seseorang gitu. Nah itu yang lagi lu coba terapin dalam hidup lu Iya, sekarang berarti. iya. Tidak berekspektasi lebih, tidak Yes. berharap lebih terhadap apapun itu. Betul. Terus gimana Kak Mayang jadinya? Kan gini loh, ketika kita hidup itu ya, maksudnya gue nggak tahu ya orang di luaran sana bisa atau enggak gitu. Tapi kalau gue sendiri ngerasa walaupun gue juga belum menemukan
cinta yang sesungguhnya, tapi kadang gue ngerasa kayak anjir hidup tanpa cinta tuh kadang agak berat juga ya gitu. Ya pasti berat. Cuman semua tergantung waktu sih, balik lagi. Tergantung waktu. Tergantung waktu. Jadi kayak cepat atau lambatnya lu ketemu, menemukan rasa cinta gitu sama seseorang, itu waktu berpengaruh. Pengaruh juga sama seberapa cepat atau lamanya lu bisa move on dari seseorang. Wow. Itu semua tergantung waktu. Jadi kayak gimana ya, jadi gue menganggap cinta itu ada, tapi gue memang belum ketemu aja. Jadi kenapa gue bilang cinta itu bullshit untuk saat ini ya. Untuk sekarang saat ya, ini untuk sekarang. Oke. Gitu. Terus gimana cara lu menjalani kehidupan sehari-hari ke Maya maksudnya? Enjoy it. Tapi lu pasti pernah gak sih ngerasa kayak sih gue butuh banget Gue udah apa ya? Ya memang butuh pasti lah. Cuman kayak ya udah ntar juga ada lagi. Oh lu udah bisa nerima itu berarti ya? Kan gue udah bilang balik lagi semua, gue udah percaya sama waktu nih, kayak ntar juga waktunya ada lagi. Ada orang yang datang lagi yang tepat, orang yang tepat, mungkin dia orang tepat. Tapi nanti mungkin ada waktunya dia datang. Tapi kalau sekarang belum ada ya jalanin yang sekarang dulu aja. Sendiri dulu aja, enjoy kesendirian dulu. Itu kadang-kadang bisa mengasah kemampuan lu, skill lu. Ngerti gak sih? Oh iya. Ketika lu bisa sedang explore diri lu lagi. mengenal diri lu sendiri lagi juga gitu ya. Ada poin yang menarik tadi tuh ketika lu ngomong soal kesendirian, ketika lagi sendiri kita bisa lebih mengeksplor diri kita sendiri. Nah, kalau lu sendiri salah satu caranya gimana tuh? Salah satu caranya ya eksplor diri kita tuh kayak gini. Karena buat gue mengalihkan pikiran gue selama gue lagi sendiri, itu kayak gak harus cari pacar mulu kan. Iya. Kayak gue jadi mikir hobi gue gitu, kesenangan gue apa ya yang pengen gue lakuin gitu. Misalnya kayak gue tuh emang lagi seneng banget nyanyi. Kebetulan juga emang ngisi beberapa tempat gitu kan di kafe. Terus gue juga ada hobi gambar yang emang udah lama gak gue jalani. Udah mulai gue terapin lagi sekarang. Kayak kita bisa tahu nih, maksudnya kayak hobi yang mana sih yang bisa menuntun kita. Karena kan gue pernah denger nih, maksudnya kayak ada orang bilang kita tuh harus punya beberapa hobi. Satu buat ningkatin kreativitas kita. Satu hobi yang buat bikin badan kita tetap bugar. Oke. Satu hobi yang bisa menghasilkan uang. Oh gitu ya. Satu hobi yang bisa memuaskan hasrat kita ya. Jadi ada 3 atau 4 hobi yang berbeda yang bisa kita asah buat kemajuan diri kita. Toh kalau misalkan kita lebih berkembang, maksudnya lebih dilihat orang, lebih punya kapasitas di atas kemampuan kita sebelumnya gitu. Intinya kita kayak naik kelas ya. Pasti kan banyak juga yang ngelirik kita gitu. Oke, dan lu nerapin itu gitu dalam kehidupan lu sehari-hari? Iya. Semenjak terakhir kali gue sendiri sampai detik ini. Kayak mulai ya emang nggak instan ya, tapi kan ya berproses lah ya. Berproses gitu. Dan nikmatin aja sih prosesnya. Wah itu keren tuh. Tadi juga ngomongin soal hobi, gue baru tahu tuh ternyata hobi tuh ada macam-macam juga ya. Ada macam-macam. Kayak gue soalnya setahu gue kayak hobi ya udah yang gue senengin aja gitu. Memang hobi itu memang yang kita senengin. Cuman poin-poin yang tadinya itu tuh loh. Manfaatnya nih, benefit buat kitanya tuh efeknya tuh beda-beda gitu. Kayak misal kayak gue kan nyanyi di kafe gitu, ngisi akustik atau live musik di tempat manapun gitu. Itu kan menghasilkan uang. Itu salah satu hobi yang menghasilkan uang buat gue. Ya, okay. Kalau kayak menggambar atau melukis itu salah satu hobi yang memuaskan hasrat gue. Kayak gue seneng banget gitu nyoret-nyoret gambar. Terus kalau kayak hobi gue yang lain misalnya apa ya, jogging atau renang, itu kan yang bikin tetap badan gue sehat gitu. Tapi tadi kita balik lagi kalau misalnya ngomongin soal kesendirian. Lu tuh bener-bener ngerasa sendiri tuh ketika lu lagi apa sih namanya? Gue tuh ngerasa sendiri tuh ketika apa ya? Gue kadang-kadang random sih. Kadang-kadang gue tuh oke dengan kesendirian ini gitu. Maksudnya kayak ya lu senang dengan kesendirian lu gitu. Gue bisa traveling ke sini ke sana, gue bisa nggak ada yang ngelarang pergi kemanapun. Kayak nongkrong sama temen-temen cowok, karena kebanyakan temen gue cowok gitu, nggak ada yang ngelarang cemburu atau apa gitu, ngerasa bebas gitu. Tapi kadang ada satu momen di mana gue butuh loh, kayak ada yang merhatiin, ada yang nganter jemput, ya kayak gitu-gitu sih, walaupun sepele ya, tapi kayaknya
kayak gue butuh gitu, kayak emang semua perempuan tuh butuh gitu, semandiri apapun perempuan pasti dia butuh kayak harus ada bahu yang buat dia bersandar, setidaknya ya, maksudnya kayak tempat lu pulang, tempat lu cerita gitu. Beda ya sama teman perempuan, maksudnya kayak sahabat gitu, sama cerita ke pasangan, itu tuh beda banget, efeknya tuh beda banget. Iya, cerita juga karena kita beda ya, beda orang beda hasil juga ya Iya, kalau kita iya. cerita ke orang ya. Wah, itu menarik sih. Berarti ketika memang lu sedang ngerasa sendiri ya lu bakal menjalani beberapa hobi-hobi lu tadi itu ya. Ya itu untuk mengalihkan aja sih sebenarnya. Dan untuk improve diri, karena misalnya kita ngejalanin satu kegiatan, pasti kan kita punya circle lagi, baru lagi, ketemu orang baru lagi. Kita makin luas jangkauannya gitu. Berarti kalau kita tarik garisnya ke belakang gitu. Dengan kesendirian dan tanpa cinta lu itu justru malah mengupgrade diri lu sendiri. Betul. Betul. Dan itu apa ya namanya? Membuat kita jadi exposure, ngerti gak sih? Iya, Bikin satu exposure, jadi itu gue menunjukkan diri gue loh. Iya, ada spotlight terhadap diri lu sendiri gitu ya. Jadi banyak juga yang ngelihat, siapa tuh gitu, oh kok dia jago begini, oh dia suaranya oke, oh dia begini gitu. Berarti lu setuju gak kalau misalnya orang kebanyakan orang tersakiti itu justru bisa menghasilkan beberapa karya bagus? Betul, setuju. Lu setuju akan hal itu berarti? Setuju. Karena semua karya yang dari hati itu pasti akan jadi sesuatu. Waduh. Makanya kenapa banyak seniman-seniman di luar sana terlahir karena patah hatinya. Makanya kenapa banyak orang yang suka lagu galau, karena semua orang galau. Iya gitu. juga sih ya, bener-bener. Dan semua orang relate gitu. Jadi ya itulah hal buruk yang bisa menjadi hal baik terhadap diri kita juga guys. Iya, setuju. Tapi apakah nanti ketika lu sudah menemukan cinta lu gitu, karena kita kan lagi ngomongin tadi soal cinta, ketika lu udah menemukan sosok cinta lu, apakah hal-hal yang tadinya memberikan spotlight terhadap diri lu bakal hilang atau justru malah berkembang? Oh enggak menurut juga. lu? Tergantung pasangan yang gue ketemuin nanti gitu. Oke. Dia membatasi gue untuk berkembang atau enggak. Kita juga nggak boleh sembarangan milih pasangan dong. Jangan asal, ya oke, maksudnya feel kita dapat nih, klik gitu, serap gitu. Tapi kalau misalkan dia banyak melarangnya, terlalu terlalu posesif gitu, kayak melarang kita ini itu, kita jadi nggak bisa berkembang, nggak bisa punya teman yang banyak, ya buat apa? Mendingan cari yang emang open minded, yang bisa nerima kita apa adanya. Nah, kalau lu sebagai perempuan, ketika lu melihat seorang pria itu biasanya lu melihat dari sisi apanya dulu sih, Kak Mayang? Pertama karakter sih. Karakter, contohnya karakter itu kayak gimana? Karakter yang baik, klise lah ya, maksudnya. Tapi lebih ke dia tahu norma, dia tahu agama, dia tahu mana baik mana buruk. Walaupun misalnya kita ngelakuin hal yang buruk, dan dia juga tahu kita juga udah besar nih, dia tahu mana baik dan buruk. Tapi dia sekedar mengingatkan, tidak memaksa, paham nggak sih? Oke, mengingatkan bukan memaksa ya. Kayak ya udah, yang penting tetap ngingetin di jalannya lurus gitu. Maksudnya jangan terlalu nyeleweng kemana-mana gitu. Tapi ada satu sih yang maksudnya kayak kalau cari pasangan, kalau karakter itu kan nggak bisa dirubah ya. Memang udah dari kontratnya, lahir. Iya, memang kodrat. Beda sama sifat. Sifat itu bisa dirubah. Karena sifat itu lahir dari kebiasaan. Sifat itu lahir dari kebiasaan. Yes, Oke nih, menarik nih. Terus, sifat itu lahir dari kebiasaan. Sifat itu bisa dirubah. Kayak sifat lu pemarah. Oke. Lu pemarah karena apa? Karena lu kebiasaan lu apa? Menahan emosi. Terus tahan, akhirnya meledak. Nah, itu bisa jadi asal mula lu sifat jadi pemarah. Beda sama lu biasain diri lu untuk kita omongin nih baik-baik, ada apa sih gitu. Beda, sifat itu bisa dirubah. Sifat bisa dirubah, tapi kalau karakter ya memang udah kodrat lu karakter aja memang gitu. udah dari lahir, nggak akan bisa dirubah. Udah Makanya kalau karakternya itu kasar, bukan cuma verbal, fisik ya, misalnya kasar, itu emang dia emang kayak gitu. Walaupun dan itu susah untuk dirubah ya. Karakternya tukang selingkuh, itu juga nggak akan bisa dirubah. Aduh. Karena orang selingkuh itu bukan karena hilaf, itu kesadaran. Iya. Selingkuh itu kesadaran. Selingkuh itu ya sadar ya. Pilihannya dia gitu. Iya. Jadi kayak gue pun sendiri beberapa kali diselingkuhin, diminta kesempatan kedua, nggak akan gue kasih, karena gue udah tahu akan begitu lagi. Akan terulang lagi ya. Yes, dan gue mengalami itu dengan orang yang berbeda. Tapi apakah mungkin orang yang selingkuh itu bakal berubah, Kak Mayang, menurut lo? Mungkin kalau dia ketemu partner yang bisa ngerubah dia. Karena dia kalau misalkan dia ketemu partner yang memang bisa membimbing ya. Kalau merubah sih kayaknya nggak mungkin, kayak membimbing. Seenggaknya membawa dia ke jalan yang lebih baik lah ya gitu.
Wah gila menarik banget nih, mulai dari tadi apa tuh percintaan segala macam sampai perselingkuhan. Tapi akhirnya apa sih Kak Mayang yang ngebuat lu kuat untuk ngejalanin semua ini dalam kehidupan lu gitu dengan segala problematika yang ada ya? Apa ya, mungkin karena mindset gue kali ya, kayak gue udah ngalamin banyak hal sampai pahit-pahitnya semua kejahatan yang dilakuin sama laki-laki terhadap wanita itu kayaknya hampir semua udah gue rasain. Berarti pengalaman lu udah jam terbangnya udah wah. Jangan bilang jam terbang dong. Sebenarnya itu menyedihkan loh. Iya tapi kan bukan jadi suatu kebanggaan. Iya sih memang. jadi nilai plus buat terhadap Iya, diri iya. lu kan untuk bisa Jadi- membedakan kayaknya ini udah ini. Ya, gitu. gue jadi bisa memfilter orang-orang yang mau deket sama gue. Jadi gue bisa ngelihat karakter orang yang mau deket sama gue gitu. Tapi jadi ketakutan juga gak kemarin Pasti. ketika lu pengen Pasti. deket sama orang kayak aduh gue takut kayak gini nih, gue takut Ya, kayak gue gini. punya trust issue sama cowok sekarang. Iya. Iya. Wow. Tapi saat ini aja sih, maksudnya kalau kedepannya selamanya akan kayak gitu enggak. Cuman kalau saat ini gue memang sedang menikmati aja. Sedang menikmati kesendirian dan belum terlalu mau buka hati buat orang dulu. Karena memang mau upgrade diri dulu aja sih. Nah dari semua itu ketakutan apa sih yang sampai sekarang menjadi penghambat terbesar lo? Penghambat terbesar, ya itu tadi. Trust issue yang lagi gue hadapin, yang lagi coba gue lewatin ini terhadap siapapun cowok yang nantinya bakal mau coba deket sama gue gitu. Karena trust issue itu bukan hal sepele loh. Iya iya. Yang menghambat gue sih itu sebenarnya sih, kayak Transisi itu ya. ketakutannya itu adalah gue akan takut dikecewain lagi, akan takut disakitin lagi, kayak gitu-gitu sih. Tapi lu ngerasa gak ketika lu takut akan sesuatu hal gitu, itu jadi ngehambat lu buat lebih nge-grow lagi gak sih? Kalau grow untuk diri sendiri sih kayaknya enggak. Cuman lebih takutnya itu lebih takut untuk cari pendamping sih. Oke. Tapi untuk bahasa kasarnya ya trust itu nggak ngeganggu untuk diri lu terus berkembang gitu. Enggak ganggu itu. Dan itu yang susah sih menurut gua. Menurut gua ya, karena kalau gua pribadi gitu, ketika gua takut akan suatu hal itu, gua tuh bisa berdampak ke semuanya sama yang kalau gua. Karena gua takut. Let's say kita yang ngomongin soal cinta gitu, gua lagi takut soal dikecewain oleh seseorang lagi gitu. Nah, padahal percintaan itu nggak ngaruh apa-apa terhadap Nggak. pekerjaan gua misalnya Iya, gitu. iya. Tapi itu karena ketakutan gue itu jadi menghambat pekerjaan gue juga sama yang gitu. Itu balik lagi ke mindset, the power of mindset. Nah, Karena masing-masing orang itu kan mindsetnya beda ya. Iya, Maksudnya iya. kayak tadi gue bilang, ketakutan gue itu nggak menghambat tentang diri gue, tapi cuma soal percintaan. Beda sama lo yang lo bilang ketakutan lo akan dikecewain seseorang lagi, itu menghambat lo dalam pekerjaan atau kehidupan lo yang lain gitu, aktivitas lo yang lain. Itu balik lagi ke mindset masing-masing orang beda-beda kan. Ya, jadi kalau mindset tadi kan lu pernah sempet tanya ya, maksudnya kayak apa sih yang bikin gue kuat menjalani semua itu? Ya mindset gue, karena mindset gue tuh gue akui sekarang kayaknya kuat banget gitu loh. Kayak ya percintaan ya percintaan, kehidupan ya kehidupan, paham gak sih? Iya. Nah, Itu bukan satu hal yang sama, itu berjalan beriringan. beriringan, oke. beriringan. Nah, kapan akhirnya lu menyadari bahwa mindset lu itu, pemikiran lu itu sangat penting dalam hidup lu? Kapan? Mindset itu saat gue lagi down-downnya sih, misalnya waktu terakhir kali gue dihianatin sama cowok, terus di saat itu gue lagi terpuruk juga, gue jobless. Iya. Pokoknya Kayak ya berantakan lah ya. Iya, pokoknya parah lah gitu, kayak nggak ada aktivitas apapun gitu, kayak mau ngapa-ngapain males, bukan males sih, lebih kayak nggak bergairah aja Iya, gitu. nggak ada semangat lah ya. Ya, saat down itu mindset gue itu muncul karena gue mau sampai kapan kayak gini gitu. Oke. Oh, ini menarik ya. Aku mau sampai kapan kayak gini, dan kalau bukan gue yang bergerak, siapa Siapa? yang mau mempengaruhi gue untuk melanjutkan hidup gitu, Cir. kayak siapa gitu. Kalau bukan gue siapa? Orang tua kan sekedar kayak support iya, Iya. teman sahabat support iya, cuman kayak yang menggerakkan kita ya Iya, diri harus kita kita sendiri. sendiri. Iya, jadi di situ gue berpikir kayak ternyata mindset itu penting gitu, mindset itu berpengaruh besar buat hidup. Terus cara lu buat ngejaga agar pikiran lu tetap seperti itu tuh gimana kan? Untuk menjaga ya gue harus belajar untuk profesional aja sih, maksudnya kayak Gimana kita harus tuh? tahu skala prioritas kita nih, Oke. kayak cinta sama kerjaan, utamain kerjaan lah Oke. gitu. Dan lu udah bisa di titik itu kamu ya? Iya dong. Wow. Gila sih ya. Gue jujur, gue kalau dibilang nggak tahu ya, mungkin karena memang gue belum
belum sampai di titik dimana gue ngerasain hal yang lu rasain gitu. Sampai akhirnya gue ngerasa kayak gue masih belum bisa membedakan antara, kita ambil contohnya adalah pekerjaan dan cinta gitu. Nah ini gue masih belum bisa membedakan nih Kamayang gitu. Ketika gue sedang merasa kayak hancur di percintaan, wah pekerjaan gue Pasti berpengaruh. berpengaruh, walaupun mungkin tidak begitu besar, tapi seenggaknya tuh ada pengaruhnya gitu terhadap diri gue. Nah gue yang belum bisa ngebedain itu tuh Kamayang tuh. Jadi lu harus balik mindset lu. Kalau dari yang gue tangkap ya, Iya iya. jadi masalah percintaan lu mempengaruhi pekerjaan lu. Seharusnya masalah percintaan lu ya masalah percintaan lu. Jadi pekerjaan lu tidak boleh terpengaruh. Paham nggak maksudnya? Iya, iya. Kayak cara Cara memisahnya itu ya. Ya, memang harus butuh ini sih kayaknya. Butuh Pengalaman langsung. Iya karena kalau menurut gue ya pemikiran kita itu bisa berubah karena sebuah pengalaman Iya. gitu. Bukan karena sebuah pengetahuan menurut gue Karena ya. udah ngerasain. Ya. Biasanya orang bisa mengatakan satu hal. Iya karena dia pernah mengalami gitu, ngerasain, bukan karena iya, pengetahuannya iya, gitu. iya, Nah iya. itu yang akhirnya kenapa sih gue suka banget gitu selalu sharing sama orang. Gue suka ngobrol sama orang, gue suka banyak nanya sama orang. Karena menurut gue yang bisa merubah pola pikir seseorang tuh pengalamannya. Iya, betul. Bukan berarti pengetahuan itu nggak penting ya. Dan gue jujur gue sekarang lagi ada di titik dimana gue sangat mengedepankan sebuah pengetahuan. Ya. Tapi secara tidak langsung gue juga menggarisbawahi bahwa orang berubah itu pikiran itu karena pengalaman Iya. gitu. Setuju. Dan itu yang gue tuh selalu suka Kamayang sama orang yang pengalaman hidupnya itu berantakan banget. Tuh gue suka banget. Karena tuh pasti ada pelajaran atau sesuatu yang bisa merubah pola pikir gue yang akhirnya berdampak terhadap diri gue gitu. Karena lu mendapatkan satu contoh ya. Iya, dan dia udah pernah Iya. ngerasain itu. Makanya kayak ngobrol sama lu nih, kayak anjir. Lu bisa membedakan antara cinta dan pekerjaan kan karena pengalaman. Iya. Karena pengalaman dan karena mindset lagi balik lagi Iya, ke dan mindset itu akhirnya lagi. ngerubah mindset lu kan Iya. karena pengalaman itu gitu. Jadi mindsetnya sekarang adalah gimana caranya mengalihkan pikiran dari soal percintaan itu ke pekerjaan. Jadi lu nggak mikirin percintaan terus aktivitas lain lah, lu lakuin aktivitas lain lah buat mengalihkan Wah, itu ini seru semua. nih. Gitu sih kalau gue sih cara menyiasatinya dengan cari aktivitas lain selain kerjaan ya. Itu tadi kayak gue bilang mendalami, mengeksplor diri dengan hobi-hobi yang punya benefit buat diri lo gitu. Tapi sejauh ini pengalaman apa sih yang bener-bener ngerubah hidup lu Kamayang? Pengalaman yang mengubah hidup gue dalam hal Percintaan, karir, atau sudut pandang lu tentang kehidupan? banyak sih. Salah satunya Salah satunya apa ya? yang akhirnya merubah. Menghilangnya seseorang dalam hidup kita. Waduh, iya lagi. Gue belum selesai. Lain gue belum selesai. Kalimat gue belum selesai. Oke. Menghilangnya seseorang dalam hidup kita ataupun hadirnya seseorang dalam hidup kita itu tuh tidak lain tidak bukan memberi pelajaran, entah itu mengubah kita atau mengubah dia, entah itu memberi pelajaran buat kita atau memberi pelajaran buat dia. Jadi jangan pernah sesali bertemu atau berpisah sama orang tuh, jangan pernah disesali gitu. Itu berat banget. Iya benar, tapi itu fakta. Iya, kenyataan. itu kenyataan sih bener. Iya. Jangan pernah lu sesali pertemuan atau perpisahan sama seseorang. Wah. Dan itu yang akhirnya ngerubah hidup lu Kamayang ya? Iyalah, pasti. Karena kan dalam kegiatan apapun ya, Iya. bukan percintaan doang ya. Emang kita ketemu orang lagi, baru lagi, lain lagi. Dalam kegiatan apapun pasti kita, pasti ada perjumpaan, ada perpisahan. Itu semua tuh ada benefitnya buat kita. Entah itu memang benefit yang positif, entah itu benefitnya negatif. Tapi kita bisa ambil pelajarannya, paham gak sih? Selalu ada pelajaran dari setiap Selalu ada kejadian lah pelajaran, ya. Selalu ada pelajaran. Dari setiap kejadian, dari setiap pertemuan, selalu ada pelajaran. Wah gila ini berat banget. Bener dong? Iya bener karena memang iya sih setelah dipikir-pikir gitu yang akhirnya merubah kita ya kalau nggak pertemuan ya perpisah. Contoh simpel adalah ketika kita bertemu dengan seseorang yang kita cintai bisa merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Ya kan atau mungkin jadi pribadi yang lebih buruk gitu. Ya. Pun ketika kita merasakan kehilangan ya balik lagi. Kehilangan pun sama. Ya, bisa membuat memberikan yang baik juga yang buruk juga kan dalam diri kita gitu. hilangnya seseorang bisa bikin kita terpuruk, tapi bisa bikin kita terbebas. Iya. Tergantung kita kehilangan orang yang memang benar-benar berarti atau emang yang toksik gitu. Gimana ini berat banget ini berat. Gitu lah. Karena kalau ngomongin kehilangan dan perpisahan dan pertemuan itu
Kalau gue ya, perpisahan dan pertemuan itu menjadi salah satu kisah menarik yang gue tunggu-tunggu dalam kehidupan gue, Kamaya. Kenapa kayak gitu? Karena itu tadi memberikan suatu pembelajaran dan pengalaman gitu. Karena gini loh, bakal ada selalu akan ada sebuah kisah atau cerita dari setiap perpisahan dan pertemuan gitu. Iya. Dan itu yang akhirnya membuat hidup kita jadi lebih berwarna, Iya, betul. ya kan? Kalau kita contoh simpel adalah kita selalu bersama dengan orang yang kita sayang gitu, atau dengan orang yang kita pengenin selalu bersama gitu. Ya kayaknya kehidupan kita nggak bakal ada apa-apanya, ya boring aja Flat gitu, gitu flat ya. aja gitu. Karena kan kejadian itu kan terjadi karena adanya sebuah perpisahan dan pertemuan. Itu Betul. kan konteksnya kejadian Betul. tuh. Nah itu yang kira kayak kucing gitu. Bisa kan lo tarik garis? Iya. Berarti intinya adalah tentang perpisahan dan pertemuan itu tadi ya. Seni itu luas. Itu tuh seni, tau gak? Seni kehidupan. Cia. Iya, seni kehidupan ya, benar-benar. Perpisahan dan pertemuan adalah seni kehidupan ya. Dari kedua hal itu, Kama, yang antara perpisahan dan pertemuan, gimana sudut pandang lu dari kedua hal itu? Sudut pandang gue. Satu-satu dulu ya, misal dari perpisahan dulu gimana, soal pertemuan juga gimana? Ya kurang lebih sama. Maksudnya kayak perpisahan sama pertemuan tuh emang sesuatu yang gak bisa kita hindarin. Iya juga ya. Gue ulang ya. Iya. Perpisahan dan pertemuan itu adalah satu hal yang tidak bisa kita hindari dalam hidup ini. Iya sih. Jadi kayak Lu gak bisa kabur kemana-mana. nggak bisa. Lu kabur kemanapun lu akan berjumpa dengan pertemuan. Iya. Toh lu kabur kemanapun lu akan berjumpa dengan perpisahan. Anjing. Entah itu dengan orang yang sama kah, Iya. dengan orang yang berbeda kah, gitu. Jadi Aduh. kayak ya nikmatin aja. Memang alur kehidupan memang harus seperti itu. Ya hidup tuh isinya kalau gak perpisahan ya pertemuan ya. Iyalah pastilah. Entah apapun itu gitu ya. Apapun itu. Gila. Sama aja basicnya kayak kita lahir, nanti kita mati. Iya itu. Kita lahir mati pergi. Iya kan, iya juga ya perpisahan dan pertemuan Ya ya. lo lahir, lo ketemu orang tua, Iya ya. lo ketemu keluarga, lo ketemu teman-teman, bla 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 bla, menjalani kehidupan. Lah tuh perpisahan, nanti lo mati, lo berpisah dengan dunia ini, dengan semuanya yang ada di hidup lo. Itu yang bagian besarnya. Cuman yang bagian pertemuan dan perpisahan Perpisahan yang kecil-kecilnya kecil-kecilnya ya ya. ketemu orang lagi baru lagi, yang bikin hidup lo lebih berwarna, yang bikin lo sedih, yang bikin lo senang. Ya kayak gitu, memang harus dijalanin, nggak boleh dihindarin. Dan Bukan emang- nggak boleh, nggak bisa. Nggak bisa ya, dan Nggak bisa. emang ya kayak gitulah cara dunia ini bekerja ya, untuk melakukan perpisahan dan pertemuan itu. Yes. Jadi makanya kenapa lu bilang gimana cara menyiasati kalau kita patah hati, bla bla bla, kayak ya udah nikmatin Ya aja. udah, nggak- Emang ada timingnya. Ya semua udah balik lagi ada waktunya. udah ada jalurnya lah ya. Ya. Cara lu menyiasatinya gimana gitu tentang people come and go ini? Oke. Hidup ini hidup lo sendiri. Lo adalah rumahnya. Oke. Siapapun yang datang dan pergi adalah tamunya. Oke. Oke, sampai situ ya. Iya. Siapapun yang datang dan pergi adalah tamunya. Dia mau datang, lo terima, lo harus welcome. Dia mau pergi pun lo persilakan, jangan lo tahan. Sesimpel itu ya Iya. berarti. Ya lu tuan rumahnya, lu yang membukakan pintunya, ya lu juga yang berhak buat nerima kepergian dia gitu. Kayak lo mau datang silakan, kita akan welcome. Lo mau pergi pun silakan, gue akan nggak memaksa lo untuk stay gitu. Kalau memang lo nya nggak mau stay, masa ya kita mau nahan tamu kalau tamunya mau pulang? Tapi sesimpel itu lu kamu yang bisa bener-bener kayak Ya karena memang begitu adanya. begitu adanya ya. Ya yang ada di mindset gue ya kayak gitu. Gila sih. Jadi kita nggak usah terlalu bersedih atas kepergian orang lain di hidup kita, karena memang siapapun yang akan mau berada di hidup lo, dia nggak akan pernah pergi. Oke. Oke. Iya ya. Ya ketika memang dia mau stay ya dia bakal stay Dia akan gitu stay. ya. Dia akan terus ada di hidup lo tanpa lo minta. Walaupun padahal kita juga nggak berharap dia stay untuk Iya. hidup kita gitu. Anjing, maksudnya kayak apa ya? Apa dong? Enggak. Ketika lu tuh dihadapin dengan hal kayak gini tuh karena mungkin pengalaman lu yang akhirnya bisa berpikir bahwa ya hidup tuh sebenarnya sesimpel ini. Ya karena mungkin satu, kan gue udah berdamai kali ya sama semua orang yang jahatin gue. Itu tuh Kamayang tuh. Apa? Ketika kita belum bisa berdamai sama diri kita sendirilah gitu. Nah itu sebenarnya yang jadi pengacau pikiran kita juga. Iya pasti. Kita takut akan banyak hal. Kita takut tidak diterima di masyarakat. Kita takut akan nggak punya temen. Kita takut akan nggak bisa deket dengan orang baru. Itu tuh semua menghambat. Makanya kenapa
sebenarnya kita harus berdamai dulu sama diri kita. Misalkan kita di masa lalu kita punya salah, kita pernah berbuat salah sama orang, ya kita minta maaf sama orang tersebut. Ataupun memang kita punya rasa bersalah terhadap diri kita sendiri. Kok dulu gue tolol banget ya, kok gue dulu kayak gini ya. Kayak lu mengasihani diri lu sendiri. Kenapa lu dulu ngebiarin orang untuk nyakitin lo gitu. Kayak semua hal-hal kayak gitu harusnya udah apa ya namanya, udah harus lu terima karena itu bagian dari masa lalu. Jadi lu harus hidup di sekarang nih, masa yang sekarang dan untuk masa yang akan datang. Ya tapi semua by progress juga ya kemarin ya. Pastinya, Maksudnya pastinya. ada fase-fase atau tahap-tahap sampai lu Gak bisa. bisa semuanya tuh instan kayak lu langsung bisa berdamai sama diri lo harus langsung bisa menganggap hidup ini simple apa sih, nggak bisa. Butuh banyak sekali perjalanan dalam Yes, hidup gitu betul. ya, yang sebenarnya ya akhirnya mengisi sebuah cerita dalam kehidupan lu juga Iya. gitu. Kira-kira melewat terus dari setiap semua perjalanan panjang dalam hidup lu nih, Aha, kisah-kisah yang mulai dari manisnya, aha. pahitnya gitu. Memori apa sih yang akhirnya ngebuat lu tuh berpikir bahwa kayak ya hidup tuh sebenarnya simple gitu. Maksudnya memori-memori apa yang akhirnya menyadarkan lu bahwa ya, hidup tuh simple ini. Selain dengan cara lu berpikir ya. Ah, memori berpikir sama memori itu beda ya. Iya, Memori itu memori ketika gue banyak dikecewain sama orang sih, oke. yang menyadarkan gue gitu kayak, oh ternyata memang hidup itu kalau nggak menyakiti ya disakiti, Disakiti, iya. gitu. Kalau nggak mengecewakan ya dikecewain gitu. Jadi kayak di situ sih gue langsung menyadar, oh ya udah gitu. Akhirnya memori itulah yang sampai sekarang itu mengisi perjalanan-perjalanan kisah hidup lu ya. Yang bisa membuat gue untuk narik banyak pelajaran gitu sih. Gila Kama, yang maksudnya gue nggak tahu ya, gue tuh kenapa selalu suka ketika berbicara dengan orang, ngobrol gitu. Karena akhirnya gue bisa mempersingkat waktu dengan mengetahui masa lalu seseorang gitu. Dengan cuma ngobrol 10, 20, 30 menit Iya, gitu ya. kita bisa kembali ke masa lalu gitu. Maksudnya bukan berarti kita apa ya, kita bisa kembali ke masa lalu itu maksud gue kayak kita bisa anjir kilas balik seseorang tuh sebenarnya orang ini bisa sampai sekarang itu ya karena masa lalunya gitu. Nah kebanyakan orang tuh selalu berpikir dia bisa berpikiran kayak gini, dia bisa di posisi sekarang emang karena dianya aja beruntung, emang karena privilege-nya aja. Padahal kalau kata gue kayak ya emang masa lalunya dia yang Ya, emang yang ngebentuk dia gitu. Dan itu yang jarang orang pahami sih, karena gue juga gini Kamaya. Gue tuh salah satu orang yang gampang terinfluence sama seseorang. Contohnya gue lagi suka sama siapa nih, misal artis yang sukses gitu. Nah gue gampang nih terinfluence sama dia nih. Tapi tuh gue nggak pernah ngelihat background masa lalunya dia. Yes. Jadi gue cuma pengen, gue pengen kayak dia nih gitu. Yes. Tapi ketika gue pengen jadi dia dan gue dihadapin dengan kenyataan yang sebenarnya udah dilalui masa lalunya, gue nggak bisa nerima itu. Gitu. Dan lo belum tentu bisa melalui seperti dia melalui masalahnya dia itu kan. Iya, dan itu makanya akhirnya ngebuat gue suka dan tertarik buat bisa ngobrol sama orang gitu. Buat anjir masa lalu seseorang tuh bisa jadi pelajaran penting loh buat hidup kita. Iya. Gitu sih. Nah terus kalau dari lu sendiri Kamaya, karena kan kalau kita ngomongin soal pola pikir, soal ya cara kita menghadapi kehidupan gitu, pasti ada salah satu trigger dari kata-kata yang sampai sekarang ngebuat lu kayak anjing nih kata-kata gitu. Itu apa sih namanya? Kata-kata ya. Kayak apa ya? Pokoknya hidup ini gak serumit apa yang lo pikir. Hidup ini tidak serumit dengan apa yang lu pikirin. Oke. Jadi kalau gue pribadi, pesan gue nih, mungkin entah buat yang lain atau buat lo Iya. ya. Jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi. Karena biasanya itu yang menghambat lo. Kayak, nanti gue takut diomelin begini karena gue udah begini. Nanti padahal itu belum tentu terjadi. Bisa aja lo gak jadi diomelin karena satu hal. Iya. Jadi kayak, makanya kenapa gue selalu bilang hiduplah di masa sekarang. Tapi jangan terlalu stres mikiri esok hari. Oke. Itu menarik sih ya. Bener, Iya. kita harus ya udah lu fokus aja sama yang sekarang Jalanin gitu ya. aja yang sekarang, jangan terlalu stres esok hari, jangan terlalu pikirin esok hari. Gitu. Oke. Jadi Kamayang, thank you banget udah Sama-sama. mau ngobrol-ngobrol dan sharing. Gue juga seneng kalau ada temen yang ngajak sharing. Iya, semoga
ya semoga dari sini gue bisa belajar banyak hal gitu Ya dan semua kita sama-sama Iya. masih belajar juga jadi sih. ya semoga hidup kita baik-baik aja lah ke depannya ya kan, dan kita tetap menikmati kehidupan kita sekarang gitu. Betul, betul.